Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Siti Rudatu Jandan terkait dengan tema karakteristik jiwa orang dewasa dan penerapannya dalam pendidikan agama Islam. Tentunya dalam saya menyampaikan banyak sekali kekurangan ataupun suatu hal yang kurang pas. Saya harapkan komentar dari kawan-kawan tentunya untuk melengkapi kekurangan tersebut. Jadi saya harapkan untuk kawan-kawan agar bisa menanggapi. Langsung saja pada latar belakang masalah. Dewasa adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri, yang kemudian pada masa dewasa ini identitas diri didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, peran dan tanggung jawabnya tentu makin bertambah besar. Ia tak lagi harus bergantung secara ekonomis, sosiologis, ataupun psikologis pada orang tuanya. Mereka justru merasa tergantung untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pribadi dewasa yang lebih mandiri. Segala urusan ataupun masalah yang dialami dalam hidupnya sedapat mungkin akan ditangani sendiri tanpa bantuan orang lain, termasuk kedua orang tuanya. Berbagai pengalaman baik yang berhasil maupun yang gagal dalam menghadapi suatu masalah akan dapat dijadikan pelajaran berharga guna membentuk seorang pribadi yang matang, tangguh, dan bertanggung jawab terhadap masa depannya. Secara fisik, orang dewasa menampilkan profil yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek psikologis telah tercapai posisi puncak. Mereka memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima, sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tampak inisiatif, kreatif, energik, cepat, dan proaktif. Pengertian dewasa menurut Freud, seorang dikatakan dewasa apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan cinta yang telah diikrarkan khususnya kepada pasangan pernikahannya. Freud juga menjelaskan bahwa seorang dikatakan dewasa apabila mau dan mampu bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, pekerjaan, dan karir yang telah dilakukan sehari-hari. Dengan demikian, orang dewasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan, bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarga sebagai wujud cinta terhadap istri dan anak-anaknya. Orang dewasa yang matang tidak takut terabaikan kepentingan dirinya sendiri dalam memproses mempertanggungjawabkan cinta dan yang diikrarkan. Dalam kebudayaan Amerika, seorang anak dipandang belum mencapai status dewasa kalau ia belum mencapai usia 21 tahun. Sementara itu, dalam kebudayaan Indonesia, seorang dianggap resmi mencapai status dewasa apabila dia sudah menikah meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Yang selanjutnya, masa dewasa sebagai masa transisi. Yang pertama yaitu transisi fisik. Dari pertumbuhan fisik, menurut Santrok 1999 diketahui bahwa masa dewasa sedang mengalami peralihan dari masa remaja untuk memasuki masa tua. Pada masa ini, seseorang individu tidak lagi disebut sebagai masa tanggung atau akil balik, tetapi sudah tergolong sebagai seseorang pribadi yang benar-benar dewasa. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai seorang anak atau remaja, tetapi sebagaimana layaknya seperti orang dewasa lainnya. Penampilan fisiknya benar-benar matang sehingga siap melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya. Misalnya bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Ia dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk dirinya ataupun orang lain, termasuk keluarganya. Sebagai tindakan sudah dapat dikenakan aturan-aturan hukum yang berlaku. Artinya, bila terjadi pelanggaran akibat dari tingkah lakunya atau tindakannya akan memperoleh sanksi hukum. Misalnya denda, dikenakan hukum pidana atau perdata. Masa ini ditandai pula dengan adanya perubahan fisik, misalnya tumbuh bulu-bulu halus, perubahan suara, menstruasi, dan kemampuan reproduksi. Dalam masa transisi yang kedua yaitu adalah transisi intelektual. Menurut anggapan Piaget, kapasitas kognitif dewasa muda tergolong masa operasional formal, bahkan kadang-kadang mencapai masa post-operasi formal. Taraf ini menyebabkan dewasa muda mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan
kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Dari sisi intelektual, sebagian besar dari mereka telah lulus dari SMU dan masuk ke perguruan tinggi atau universitas akademik. Kemudian, setelah lulus tingkat universitas, mereka mengembangkan karir untuk meraih puncak prestasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, dengan sebuah perubahan zaman yang makin maju, banyak di antara mereka yang bekerja sambil terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Misal, pasca sarjana, hal ini mereka lakukan sesuai tuntutan dan kemajuan perkembangan zaman yang telah ditandai dengan masalah-masalah yang makin kompleks dalam pekerjaan di lingkungan sosialnya. Masa transisi yang terakhir atau yang ketiga adalah transisi peran sosial. Pada masa ini mereka akan menindaklanjuti hubungan dengan pacarnya atau dating untuk segera menikah agar dapat membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga yang baik, yakni terpisah dari kedua orang tuanya. Di dalam kehidupan rumah tangga yang baru inilah masing-masing pihak, baik laki-laki maupun wanita dewasa, memiliki peran ganda, yakni sebagai individu yang bekerja di lembaga pekerjaan ataupun sebagai ayah atau ibu bagi anak-anaknya. Seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sedangkan seorang wanita sebagai ibu rumah tangga. Tanpa meninggalkan tugas karir tempat mereka bekerja, namun demikian tak sedikit seorang wanita mau meninggalkan karir untuk menekuni tugas-tugas kehidupan sebagai ibu rumah tangga agar dapat mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik sebagai anggota masyarakat. Mereka pun terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial, misal dalam kegiatan pendidikan kesejahteraan keluarga atau PKK, dalam pengurus RT. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah tahapan-tahapan orang dewasa atau sebagai orang tua. Tahapan-tahapan ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan dewasa awal, yang kedua adalah tahapan dewasa menengah, yang ketiga adalah tahapan dewasa akhir. Yang selanjutnya yaitu adalah sikap tanggung jawab sebagai orang dewasa. Sikap tanggung jawab sebagai orang dewasa ini sangat penting. Sikap tanggung jawab ini wajib dimiliki semua orang ketika dia sudah dewasa. Maka dalam konteks ini, baik tanggung jawab terhadap sebuah pasangan ataupun dalam kehidupan sosial. Sikap tanggung jawab ini menjadi tolak ukur seberapa dewasa orang tersebut. Orang yang belum bisa melakukan sebuah sikap dan tanggung jawab dengan baik, maka orang tersebut juga belum bisa dikatakan sebagai orang yang dewasa. Di dalam kedewasaan seseorang bisa dilihat dari tanggung jawab orang tersebut. Pada intinya, tanggung jawab ini sangatlah penting. Sesulit apapun kita melakukan sebuah tanggung jawab, kita harus memaksakan diri kita, membiasakan diri kita untuk memiliki sebuah sikap tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang sikap keagamaan sebagai orang dewasa. Sifat keagamaan ini juga harus dimiliki sebagai orang dewasa yang beragama. Tentunya dalam ciri-ciri kita bisa melihat orang yang dewasa dalam beragama, yang salah satunya adalah 1, dia bisa menerima kebenaran keagamaan itu melalui sebuah pemahaman pemikiran yang matang, yakni tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Yang kedua, sikap keagamaan yang kita bisa lihat adalah orang bisa berpikir secara realistis, sehingga orang tersebut juga bisa melihat norma-norma keagamaan sehingga bisa teraplikasikan dalam kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu bersifat positif atau bersikap positif. Sebagai orang yang dewasa dan beragama harus memiliki sebuah sifat yang positif untuk menerima suatu hal ataupun berpikir secara nalar, berpikir secara kritis. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang bersifat dewasa secara akal. Yang selanjutnya yaitu adalah orang yang sudah yang dewasa dalam sifat keagamaannya juga bisa dilihat dari segi pemahaman keagamaan. Orang yang
sudah dewasa akan meningkatkan segi pemahaman keagamaannya. Yang selanjutnya adalah tingkat ketaatan. Dari orang yang dewasa juga bisa dilihat dari tingkat ketaatan orang tersebut dalam keagamaannya. Yang selanjutnya yaitu adalah bersifat lebih terbuka. Orang yang sudah dewasa tentunya juga harus memiliki sifat seperti ini, terbuka. Orang yang terbuka memiliki wawasan luas, orang yang sudah dewasa yang bersikap yang selanjutnya yaitu berpikir kritis terhadap pengetahuan keagamaan. Yang selanjutnya yaitu ada